Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selama Ramadan dipastikan seluruh hamba Allah berharap ampunan Allah. Selama Ramadan dipastikan seluruh hamba Allah yang berpuasa berharap rahmat Allah, juga berharap malam istimewa yang hanya ada di bulan Ramadan yang kita kenal dengan istilah malam qadar atau Lailatul Qadar. Namun demikian, ketika kita berharap yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan atau derajat amalan kita, tingkat kualitas amalan kita jauh berbeda dengan tingkat kualitas amalan yang diamalkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya ketika itu. Padahal jika ada keinginan besar untuk bisa bersama-sama Rasulullah di surga, untuk bisa bersama-sama bersama para sahabat di surga dan para muqtadi'in, kalangan tabi'in dari hamba-hamba Allah yang radiyah dan mardiyah, tentu juga kita akan meningkatkan kualitas yang sama. Misalnya salat qiyam Ramadan yang biasa dikenal oleh orang-orang sekarang dengan istilah tarawih, meskipun dari kalangan mereka tidak diundang dan tidak seperti biasanya mereka datang dari seluruh penjuru kampung memenuhi ruangan-ruangan masjid hanya untuk melaksanakan sholat sunnah, sesuatu hal yang di luar kebiasaan kita, yang sebelum bulan Ramadan tidak pernah diamalkan oleh umat Islam, apalagi bagi mereka yang tidak sholat malam. Tetapi ketika malam Ramadan mereka tanpa diundang memenuhi ruangan-ruangan masjid Allah di seluruh dunia, tak terkecuali di kota, di kampung-kampung, bahkan di pelosok-pelosok pun mereka mendatangi masjid-masjid Allah. Padahal hanya satu, ingin melaksanakan qiyam Ramadan berjamaah. Ini tentu sesuatu yang sangat luar biasa yang tidak pernah dilakukan oleh hamba-hamba Allah sebelum bulan Ramadan. Harapannya begitu tinggi kepada Allah agar bisa mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sayangnya umat Islam hanya sebatas mengamalkan amalan yang tidak biasa diamalkan itu di bulan Ramadan. Seharusnya perlu menjadi ciri khas sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau amalan-amalan yang tak biasa itu adalah amalan-amalan
Rasulullah dan para sahabatnya yang biasa dikerjakan oleh mereka sebelum bulan Ramadan. Tidaklah demikian dengan kita, hanya menganggap bulan Ramadan itu sebagai pelabuhan untuk menambahkan rasa cintanya kepada Allah. Hanya sebatas itu saja, tanpa realisasi selanjutnya yang seharusnya hal-hal seperti itu muncul juga di luar bulan Ramadan, sebagai bukti bahwa amaliyah kita diterima oleh Allah. Sudah pasti tidak ada harapan melainkan ampunan Allah, kemudian rahmat Allah, kemudian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menjadi inti dari seluruh kegiatan bulan Ramadan, dari puasa kita yang diharapkan 83 tahun lebih agar kita punya nilai seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kualitas kita 83 tahun lebih jika amaliyah kita di bulan Ramadan didapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya itu yang menjadi rebutan, sebagaimana yang terdapat dalam surat Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan di malam Qadar. Menapak tilas jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Al-Quran, yang seharusnya ini juga menjadi titian kita. Jika di malam Ramadan itu harus menjadi titian meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dengan menelusuri dan memahami isi Al-Quran. Apa isinya Al-Quran? Apa tujuan-tujuan diturunkannya Al-Quran? Apa maksud Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak hanya sekedar membaca tentunya. Kita tahu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat yang berbahasa Arab. Mereka tentu tidak hanya sekedar membaca. Mereka menancapkan bacaannya pada jiwa dan kalbu mereka sebagai langkah, sebagai rute, sebagai tapak dari perjalanan mereka sebagai hamba Allah, agar perjalanan mereka di dunia ini benar-benar sesuai dengan komando Al-Quran, dengan komando As-Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita membaca Al-Quran sebatas mengharapkan pahala. Ini bedanya. Boleh kita mengharapkan pahala, tapi akan lebih bermanfaat jika Al-Quran itu menjadi pandangan hidup kita. Jika Al-Quran itu bisa diamalkan dalam kehidupan kita. Artinya, itulah fakta dari Ramadan. Akan menjadi bukti dari kemusliman kita di hadapan Allah, bahwa kita di dunia sudah menjalankan perintah Allah. Selama ini Al-Quran hanya sebatas menjadi bahan bacaan, diharapkan pahalanya, tetapi tidak pernah diharapkan tindak lanjutnya, follow up-nya. Sedangkan Al-Quran mengharapkan follow up-nya. Bagaimana Al-Quran, isi dari isi Al-Quran itu diamalkan oleh kita sekalian. Tetapi jika kita melihat kenyataan yang ada, seluruh umat Islam dalam hal ini, terutama di negeri kita Indonesia tercinta ini, berapa banyak perguruan-perguruan tinggi Al-Quran, berapa banyak padepokan-padepokan mempelajari Al-Quran, berapa banyak pesantren yang juga tahfidz Quran. Tetapi jika melihat realita yang ada, mana Al-Quran yang kita baca itu di tengah-tengah masyarakat? Adakah fakta yang bisa kita nikmati?
dari keberadaan mereka yang suka membaca Al-Quran. Seolah-olah apa yang kita baca itu sama sekali tidak bermanfaat pada diri kita. Mereka makin anti terhadap Islam. Muncul Islamofobia dari umat Islam itu sendiri, yang seharusnya mengagung-agungkan Al-Quran, mengagung-agungkan hukum Allah, mengagung-agungkan amalan yang datang dari Allah. Mereka jauhi seluruhnya. Mereka menganggap bahwa petunjuk yang ada di Al-Quran itu tidak layak dan tidak pantas diamalkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Justru kemudian mereka melandasi hidupnya di luar amalan-amalan Al-Quran. Ini tazkiyatun nufus. Jika kita ingin membersihkan jiwa, perlu kita kembali kepada masa Islam dahulu kala. Di saat Rasulullah SAW masih hayat, di saat para sahabat menikmati Al-Quran, menikmati indahnya Al-Quran, tidak hanya sekedar dari keindahannya, menyampaikan lafaz Quran melalui lisan-lisan kita, namun mereka mempraktikkan apa tujuan dan maksud yang terdapat dalam Al-Quran. Itulah ayuhal mustami'un rahimakumullah, mengapa kemudian sampai detik ini kita tidak melihat perubahan apa-apa di Indonesia ini. Yang ada perasaan fobia yang sangat tinggi ketika berbicara Islam. Harusnya makin tertancap nilai-nilai Quran ke dalam hatinya, terhunjam ke kalbu kita. Kita makin cinta kepada Allah, makin cinta kepada Rasulnya, dengan mempraktekkan isi-isi Al-Quran, mempraktekkan isi sabda Rasulullah SAW. Itu baru Ramadan kita namanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada seorang pun dari hamba Allah di bulan Ramadan itu yang berharap tidak diterima doanya, yang berharap tidak diterima puasanya, yang tidak berharap Lailatul Qadar. Seluruhnya berharap supaya amalan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bermimpi, semuanya bercita-cita, menginginkan malam kemuliaan itu bisa kita dapatkan, bisa kita raih, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Tetapi itu hanya sekedar cita-cita dari diri kita, kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya tak juga pernah diamalkan. Menangis dan memprihatinkan jika kita mencermati dan mengawasi keadaan saudara-saudara kita yang sesama muslim di Indonesia ini. Sudah pasti ada keinginan besar dari kita untuk menempati surga Allah. Tak ada seorang pun dari kita yang ingin masuk neraka. Tak ada seorang pun dari diri kita yang tidak menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana cara mencapainya, cara mendapatkannya, cara meraihnya, jika kebiasaan yang diamalkan oleh Rasulullah, jika kebiasaan yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum tidak pernah diamalkan oleh kita sekalian. Cita-cita kita begitu tinggi, setinggi-tingginya sampai menjunjung langit, berharap ampunan Allah. Namun kualitas amal yang kita amalkan jauh panggang dari api, terlalu jauh untuk bisa meraih kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjerit batin kita ketika memperhatikan medsos, apa itu di YouTube, apa itu di Facebook, apa itu di TikTok. Berapa banyak dari tokoh-tokoh umat Islam justru mengkaderkan hukum Islam, mencerca dan memaki-maki Al-Quran. Umat Islam
umat Islam mereka. Sebagai khotib saya tidak berbicara di luar Islam, tapi tokoh-tokoh Islam yang seharusnya mengangkat Al-Quran sebagai hudan lil muttaqin, hudan lin nas, justru mereka jadikan Al-Quran hanya sebatas modal debat belakang. Makna dan tafsir yang ada di dalam Al-Quran tidak dilakukan untuk kepentingan membangkitkan giroh umat, semangat umat, tetapi makin melumpuhkan pemikiran-pemikiran umat Islam agar tidak belajar Islam. Dilakukan mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah secara sistematif dan masif agar umat Islam meninggalkan Islam. Sehingga terkadang kita mempertanyakan, apakah tokoh-tokoh Muslim tersebut adalah Islam atau bukan? Inilah yang terjadi sekarang ini. Bagaimana perhatian kita yang sesungguhnya? Kita kembali kepada manhaj yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keintiman mereka terhadap Al-Quran itulah yang membimbing Islam ketika itu menjadi jaya dan meraih kemenangan di mana-mana. Namun demikian banyaknya umat Islam berjuta-juta, bahkan ada sekitar hampir 2 miliar umat Islam di dunia ini sekarang ini. Tapi bisa berbuat apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini memberikan kesanggupan kepada kita sekalian agar kita bisa melaksanakan isi Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa yawma'idin lil mukaththibin alladhina yukadzibuna bi yawmiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وتلاوتنا وصالح أعمالنا ربنا وتقبل دعاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ونعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك من شماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيسى السعداء ونزل السحداء
والمراقبة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءنا أعداءك وأعداء الدين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر.